pengantar dan konsep dasar ekonomi syariah. Perkenalkan, saya sendiri Linda Sulinda yang berasal dari kelas 7 ESC. Di sini mengenai lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman yang pada berbentuk aktiva real seperti bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Kemudian lembaga keuangan konvensional ini dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya jadi intinya di situ lembaga keuangan konvensional itu adalah semua bidang-bidang mengenai kegiatan-kegiatan keuangan menarik dari masyarakat kemudian menyalurkan ke kehidupan masyarakat. Ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Bank itu salah satu contohnya adalah bank sentral, di mana bank tersebut milik pemerintah yang mengatur nilai mata uang negara. Kemudian yang non-bank adalah salah satu contohnya adalah pegadaian, di mana dari pegadaian tersebut menyalurkan dana untuk masyarakat yang kurang mampu dengan jaminan dari masyarakat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang poin B, yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini memiliki arti yang sama seperti lembaga konvensional. Dalam lembaga ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama bank syariah dan yang kedua lembaga keuangan syariah non-bank. Di dalam bank syariah ini memiliki prinsip-prinsip, yaitu yang pertama prinsip pembiayaan keuangan syariah dan yang kedua prinsip pembiayaan perbankan syariah. Dalam prinsip pembiayaan perbankan syariah ini ada beberapa jenis prinsipnya, yaitu yang pertama sisi titipan atau simpanan, dan yang kedua bagi hasil, dan yang ketiga jual beli. Dan yang kedua yaitu lembaga keuangan syariah non-bank. Dalam lembaga ini terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Hal yang mendasar dari keduanya ini, perbedaannya adalah yaitu yang pertama akad, yang kedua proses transaksi, dan yang ketiga konsekuensi hukum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Lailia. Saya di sini akan menjelaskan tentang Dewan Syariah Nasional dan Fatwa-Fatwa. Pertama, sejarah DSN MUI. Dewan Syariah Nasional DSN, Majelis Ulama Indonesia MUI, Bahasa Arab Al-Haiyah, Al-Syariah, Al-Wataniyah, Majelis As-Ulama As-Indonesia atau Indonesia Syariah Board Indonesia, Council of Ulama, didirikan oleh MUI pada 10 Februari 1999 dengan maksud untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapan guna menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Yang kedua, fatwa DSN merupakan hukum positif mengikat. Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan hukum positif yang mengikat, sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Yang ketiga, pengujian fatwa-fatwa DSN tentang perbankan syariah. Itu dibagi menjadi 3. Pertama, fatwa tentang giro. Fatwa tentang giro juga dibagi menjadi 3. 1. Berdasarkan bunga, yaitu giro jenis pertama yang didasarkan atas perhitungan bunga. Yang kedua, giro berdasarkan wadiah. Giro ini Dewan berfatwa tentang menggunakan dalil tentang amanah, yaitu di Quran Surah Al-Baqarah. Yang ketiga, berdasarkan mudorobah. Dalam menetapkan hukum giro berdasarkan mudorobah ini, Dewan menggunakan metode taklil. Yang kedua, fatwa tentang murabahah. Fatwa ini mendefinisikan sebagai menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Yang ketiga, fatwa tentang pembiayaan mudorobah.
Dalam menetapkan mudharabah ini, Dewan menggunakan metode bayani dengan bersandar kepada hadis Abbas ibn Abdul al-Muthalib. Selanjutnya, fatwa tentang ijarah. Dalam menetapkan hukum kebolehan ijarah ini, Dewan menggunakan metode bayani dengan berdalil pada Quran Surah Al-Baqarah. Selanjutnya yaitu fatwa tentang hawalah. Dalam menetapkan status hukum hawalah ini, Dewan menggunakan metode bayani dengan beristidlal kepada hadis. Terakhir, fatwa tentang wakalah. Dalam menetapkan fatwa tentang wakalah ini, Dewan menggunakan metode bayani dengan beristidlal kepada dua ayat Al-Quran. Pertama, Quran Surat Al-Kahfi. Sedangkan dalil kedua tentang kisah Nabi Yusuf. Yaitu penjelasan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeli Lufi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan poin 4, sumber daya insani pada lembaga keuangan syariah. Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset suatu lembaga atau organisasi yang sangat vital. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam berjalannya sistem dan perkembangan suatu perusahaan melalui pengelolaan sumber daya manusia, yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya insani pada lembaga keuangan syariah. Imam Ghazali menyebutkan sumber daya insani pada lembaga keuangan syariah merupakan kontribusi seseorang untuk meningkatkan market share perusahaan dalam semua aspek serta menjaganya agar selalu bertahan pada keadaan yang baik dan dengan yang diinginkan suatu perusahaan. Menurut pemahaman ilmu ekonomi dan syariah di Indonesia diklasifikasi menjadi 3 bagian. 1. Spesialis terhadap ilmu syariah namun tidak memahami ilmu ekonomi. 2. Spesialis terhadap ilmu ekonomi tetapi hanya memahami ilmu syariah. 3. Spesialis ilmu ekonomi dan juga spesialis ilmu syariah. Demikian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.